Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses pembuatan tegurt dengan penambahan perisa kayu manis. Yogurt merupakan salah satu produk fermentasi susu dengan bantuan bakteri asam laktat. Di sini penambahan cita rasa yogurt dapat dilakukan dengan penambahan kayu manis. Selain itu, inovasi dalam pengembangan produk olahan susu fermentasi saat ini bukan hanya berasal dari susu sapi, melainkan dapat berasal dari bahan nabati seperti tempe. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui komposisi terbaik untuk pembuatan tegurt dengan perisa kayu manis. Yang kedua, untuk mengetahui hasil uji organoleptik dari tegurt dengan perisa kayu manis. Serta yang ketiga, mengetahui rincian biaya untuk memproduksi tegurt dengan perisa kayu manis. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah pertama kompor, kemudian panci, pengaduk, timbangan digital, blender, saringan, serta cup sebagai wadah tegurt. Kemudian ada juga bahan yang dibutuhkan, yakni ada tempe, air, daun pandan, susu skim, yogurt plain, gula pasir, serta kayu manis. Dalam praktikum kali ini saya menggunakan dua komposisi, yakni komposisi yang pertama, saya menggunakan persentase susu tempe yang lebih sedikit dibandingkan dengan persentase susu skim. Sedangkan untuk komposisi kedua, saya menggunakan komposisi dari susu tempe yang lebih banyak dibandingkan dengan persentase dari susu skim. Cara pembuatan susu tempe. Di sini saya menggunakan perbandingan tempe dan air adalah 1:3. Jadi di sini saya akan menimbang tempe sebanyak 125 gram, kemudian tempe dipotong-potong dan dimasukkan dalam panci dan ditambahkan air sebanyak 375 ml. Jangan lupa dimasukkan pula daun pandan, kemudian air, tempe dan daun pandan tersebut dididihkan. Setelah mendidih, diamkan hingga suhunya turun, kemudian dapat dimixing menggunakan blender. Hasil dari blender tersebut kemudian dapat disaring, dan hasil saringan kemudian disimpan di dalam lemari es. Kemudian cara pembuatan tegurt. Yang pertama, campurkan semua bahan sesuai dengan komposisi, baik bahan pertama ataupun bahan kedua. Kemudian didihkan dengan api kecil dengan pengadukan terus-menerus agar susu tidak pecah. Setelah mendidih, segera matikan kompor, tutup panci dan tunggu hingga suhunya turun. Setelah susu menjadi ruam-ruam kuku, masukkan starter. Di sini starter yang digunakan adalah yogurt plain. Kemudian aduk perlahan. Setelah suhu dingin, masukkan susu tersebut ke dalam cup-cup. Kemudian di sini saya menggunakan dua perlakuan. Yang pertama, susu saya simpan dalam lemari es, dan yang kedua saya simpan dalam suhu ruang. Kemudian susu tersebut diamati meliputi 4 hal, yakni warna, rasa, tekstur, serta aroma setiap 6 jam sekali. Berikut adalah hasil pengamatan. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwasanya perlakuan dalam lemari es memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan suhu kamar. Di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya tekstur dari yogurt, tegurt maksud saya di sini yang dihasilkan dia tidak homogen. Jadi menggumpal. Kemudian selain itu juga adanya aroma asam yang cukup menyengat, serta apabila dirasa asamnya cukup terasa. Sedangkan hal ini sangat berbeda apabila kita bandingkan dengan perlakuan yang disimpan dalam lemari es. Tekstur dari tegurt yang dihasilkan dia lebih homogen, kemudian aroma pandan serta aroma dari kayu manis itu masih terasa. Nah, berikut adalah gambarnya. Teman-teman bisa melihat, bisa membandingkan ini yang disimpan di suhu kamar. Jadi ada gumpalan-gumpalan yang terbentuk, jadi teksturnya nggak homogen. Sedangkan kalau disimpan di dalam kulkas, dia teksturnya homogen. Kemudian dari aroma asamnya ini keluar tapi hanya sedikit. Sedangkan kalau ini cukup pekat.
Sedangkan kalau dibandingkan dengan perlakuan waktu ya, pengamatan waktu, kalau di atas ini adalah ketika pengamatan 6 jam. Jadi dia belum ada perubahan warna. Masih terkesan putih seperti pada awal pembuatan. Sedangkan setelah 24 jam, keduanya berubah menjadi kekuningan. Adapun biaya produksi teh good yang pertama di sini membutuhkan biaya sebesar Rp14.100, di mana di sini menghasilkan 500 ml teh good. Nah, kemudian dari 500 ml itu saya masukkan ke dalam cup-cup, di mana cup tersebut berisi 50 ml, sehingga harga teh good per cupnya adalah Rp1.410. Sedangkan untuk teh good yang kedua, total biaya untuk 500 ml membutuhkan Rp9.300, sehingga dalam per cupnya dengan harga senilai Rp930. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini adalah komposisi terbaik dalam pembuatan teh good adalah komposisi kedua, di mana persentase susu tempe lebih banyak dibandingkan susu skimnya. Kemudian hal ini juga dibuktikan dengan adanya hasil uji organoleptik, di mana teh good dengan persentase susu tempe yang lebih banyak ini dapat tetap menimbulkan aroma wangi pandan serta kayu manis. Dan di sisi lain dengan perlakuan dalam lemari es, kemudian rasa asam yang ditimbulkan itu cukup rendah. Kemudian dari biaya produksi juga dapat disimpulkan bahwasanya untuk produksi komposisi kedua itu hanya menggunakan biaya produksi yang lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan dengan teh good dengan komposisi satu. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.